Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita yang ditulis oleh Bang Esot. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini sebuah kisah yang berjudul Kisah Dewi, Sang Arwah Penasaran. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku terhentak dengan posisi tidurku yang tidak menarik, selimut yang hanya menutupi tumit, guling yang tertindih tengkuk belakang, dan rambut yang sudah seperti benang layangan kusut. Mimpi itu lagi, perempuan itu lagi. Aku mengelap peluhku yang mengalir dari dahi, melintasi pinggir pipi. Kamar ini terasa dingin dengan suhu 20 derajat Celcius, namun punggungku masih sangat panas dan basah. Aku meneguk air mineral di atas meja hiasku dan memandang lirih pergelangan tanganku yang sedikit nyeri. Genggaman perempuan yang ada dalam mimpiku selama 3 hari berturut-turut ini terasa nyata sekali. Telapak tangannya seperti biang es, dingin, namun panasnya bisa membuat perih. Seperti itulah kira-kira rasanya. Aku kembali duduk dan bersandar pada ujung ranjangku yang empuk dan kembali menarik selimut, melemparkan pandangan ke arah jam dinding bermotif polkadot yang jarumnya berdetik ke arah angka 0314. Aku selalu terbangun di jam ini. Mungkin ini juga cara Allah ingin berkomunikasi denganku di 1/4 malam. Sambil mengingat apa yang tadi terjadi di dalam mimpi, dengan langkah gontai aku melempar selimut dan berjalan ke arah kamar mandi untuk berwudu dan menemui robku di atas sajadah berbulu beludru biru lembut. "Halo, kamu?" Aku menoleh ke sumber suara. Perempuan berusia sekitar 20-an, berkulit coklat, poni tipisnya yang menutupi dahinya yang luas, tai lalat di ujung mata kanan yang kecil. Perempuan itu nampak makin manis dengan senyumnya yang lebar dan menunjukkan gigi kelincinya yang imut. Ia menyibakkan rambut sebahunya yang berwarna pirang di bagian bawahnya. Aku yang sedang asik duduk dan membaca buku di taman biasa tempatku menghabiskan waktu, menatapnya dengan bingung. Khawatir bukan aku yang ia tegur. Tumben sekali perempuan yang menegur. Biasanya mas-mas yang suka mondar-mandir menawarkan kopi keliling. "Iya mbak, kamu?" "Halo, kenalan dong, aku Dewi. Buku apa tuh yang kamu baca mbak?" Aku menyambut uluran tangannya yang kurus. Berkenalan, berbincang sedikit dan dalam hitungan menit, kami sudah lumayan akrab. Ia tipikal perempuan yang menyenangkan. "Ayo main ke rumahku, hari udah mulai gelap. Aku ini penakut mbak, gak berani sama gelap." Ia berdiri dari duduknya dan mengajakku. "Loh, emang rumahmu di mana Dewi?" "Tidak jauh dari sini kok mbak, ayo, aku sudah lama nih nggak ngajak teman main ke rumahku. Mamaku pasti senang aku ada teman baru." Ia sangat bersemangat sekali, sampai menarikku dan membuat bukuku terjatuh dari pangkuan. Oke, ini sedikit mengganggu. Sebentar Dewi, pelan-pelan dong." Dewi mengajakku menyusuri jalan sepi yang hawanya sedikit membuatku merasa tidak enak. Daun-daun kering yang berjatuhan di jalan seperti seolah tidak ada yang melintasi jalan itu. "Kamu yakin ini jalan yang benar, gak nyasar?" Aku celingak-celinguk memperhatikan kanan kiri jalan yang rimbun dengan pepohonan, dan suara rantingnya yang bergesekan karena angin petang membuatku sedikit bergidik. "Mana mungkin nyasar ke rumahku, kamu ini lucu banget sih Gia," katanya sambil tertawa kecil dan mencubit lenganku. Duh, Dewi ini ada masalah apa sih dalam hidupnya? Enteng banget tangannya. Kami terus berjalan ditemani dengan senandung manis Dewi. Untung saja suaranya tidak menyakitkan pendengaranku juga. Ceritain dong Gia, kamu sudah punya pacar apa belum?" tanyanya tiba-tiba. "Ada nggak ya?" jawabku sambil menggodanya, membuat ia penasaran. "Oke, biar aku tebak ya, pasti belum. Karena kalau sudah, gak mungkin kamu duduk merana di kursi taman sendirian sambil baca buku kayak orang aneh yang asik sama dunia sendiri." Dewi terbahak-bahak melihat perubahan ekspresi wajahku yang tertawa masam. "Salah,
Aku sudah punya pacar, tapi dia saat ini sedang bekerja beda pulau. Jadi beginilah korban hubungan jarak jauh. Aku tersenyum getir. Dewi tiba-tiba terdiam lama. Ia langsung menatapku lekat tanpa guratan senyum sedikit pun, dan melangkah lebih cepat dari sebelumnya. Kenapa, Dep? Aku pikir tidak ada yang salah dengan kata-kataku. Enggak apa, dia merenggut. Kemudian ia menghentikan langkahnya ke sebuah rumah mungil berpagar putih dan membuka kuncinya. Ayo masuk ya, ini rumahku. Biasanya ibuku jam segini sedang di dapur memanggang kue pesanan pelanggannya. Kamu bisa cium bau mentega itu kan dari depan sini? Ia kembali menjadi Dewi yang bersemangat dan menarik kembali lenganku yang rapuh ini kuat-kuat hingga masuk ke dalam rumahnya. Aku duduk di sofa merah yang bantalnya sudah lapuk dan turun karena sering diduduki. Ruang tamunya sangat unik dan mataku tertuju pada sebuah piano tua yang sudah termakan usia, namun sangat indah dan masih bisa digunakan. Seolah tahu apa yang aku pikirkan, Dewi menghampiri piano itu, kemudian mulai menjentikan jarinya ke tombol-tombol putih hitam di atasnya. Aku suka main ini, piano peninggalan nenekku. Aku belum cerita ya, aku ini penyanyi loh. Mau dengar aku nyanyi sambil main piano? Aku belum sempat menjawab pertanyaannya, ia sudah dengan lincah menghampiri piano tersebut dan bernyanyi dengan suara yang indah. Sumpah, suaranya membuat bulu kuduku meremang. Tidak, ini bukan bulu kuduk seperti saat aku menyentuh getaran hantu atau penampakan. Tapi ini bulu kuduk yang sama jika aku menonton acara kompetisi bernyanyi di layar TV. Terima kasih, kamu jangan terlalu terpana gitu dong ke aku. Aku tahu suara aku bagus. Kamu indigo ya? Bisa-bisanya dari tadi menyerocos terus tentang apa yang lagi aku pikirkan. Sautku sedikit sebal. Yang indigo itu kamu, Gia. Gimana sih? Suaranya tiba-tiba memudar dan berganti dengan suara dentuman yang lumayan memegahkan telinga dari arah belakang. Apa itu? Tanyaku kaget setengah mati. Ibuku itu pasti jatuhin piring lagi. Biasa deh. Bentar ya Gia, aku ke belakang dulu, sekalian bawain kamu minum. Ia berlari kecil ke arah belakang rumahnya yang terhalang lorong kecil, melewati beberapa ruangan hingga tidak terlihat lagi. Selagi menunggu Dewi datang, aku memperhatikan sekitarku. Aku menyukai segala sesuatu yang ada di ruangan ini. Dengan gaya klasik, keluarga Dewi pasti punya selera bagus dalam penataan barang-barang antik. Rumah mungil seperti ini disulap dengan seminimalis mungkin dan bisa terlihat luas. Aku berkeliling memandangi beberapa bingkai foto yang terpajang di temboknya yang dicat kuning pastel. Ada satu bingkai foto indah paling besar dengan hiasan terbuat dari kayu yang diukir di pinggirannya. Foto keluarga lengkap, ini pasti ibunya, memakai konde dengan kebaya merah cerah sewarna dengan bibirnya. Rambut disanggul indah ke atas. Ternyata Dewi mewarisi mata ibunya yang kecil, yang ketika tersenyum hanya seperti segaris saja. Yang gagah ini pasti ayahnya. Kumis mentereng dengan alis mata lebat yang juga diwarisi ke Dewi, memakai setelan jas abu-abu tua yang terlihat sedikit kebesaran di bagian lengannya. Dan di tengah-tengahnya ada Dewi, terlihat lebih gemuk di foto ini daripada aslinya. Oh, ia anak satu-satunya di keluarga ini. Ia menggunakan gaun yang senada dengan ibunya. Senyuman yang berapi-api itu sepertinya memang sudah bawaan dari lahir. Aku tersenyum tipis melihat aura kebahagiaan yang terpancar hanya dari foto itu saja. Namun sepertinya ada sesuatu yang tiba-tiba aku rasakan. Aku mengernyitkan dahi memandang lamat-lamat foto Dewi. Tiba-tiba perutku terasa seolah diremas. Kepalaku juga pusing hebat. Lalu terdengar suara isak tangis lirih dari arah belakangku. Aku memutar kepala. Tidak ada apa-apa di sana. Aku mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dewi lama sekali. Bahkan aku belum mendengar suara ibunya. Hati berdegup kencang dan perut terasa mulai mulas. Namun seperti biasa, rasa penasaran yang hebat akhirnya menuntun langkahku menyusuri lorong rumah, tempat yang dilewati Dewi saat menghampiri ibunya. Tidak ada apapun yang terdengar. Rumah ini sangat sepi sekali. Bahkan aku merindukan suara ranting bergesek di jalanan tadi. Dewi, kamu di mana? Kataku memecah kesunyian. Suara isak tangis perempuan yang semula terdengar
terasa semakin jauh. Tiba-tiba aku merasa tidak aman di sini. Sebaiknya aku segera keluar. Baru kali itu rasa penasaranku kalah dengan rasa takut. Aku lebih takut jika ternyata rumah ini adalah rumah psikopat, seperti yang ada di film-film. Lalu Dewi sengaja menjebakku untuk dipotong-potong, kemudian memasak gumpalan lemakku. Kia! Suara Dewi sukses membuatku terkesiap. Refleks tanganku menyenggol guci antik hingga hampir membuatnya terjatuh. Jantungku seperti hampir copot. Astaga, kamu kemana saja? Aku mengeraskan suara untuk menutupi rasa kagetku. Dewi tersenyum datar. Perasaanku kembali tidak membaik. Ada apa ini? Aku menatapnya serius dengan sedikit jengkel. Kamu sedang mempermainkanku. Aku tidak punya waktu. Aku mau pulang, permisi, kataku kepada Dewi setengah berteriak. Aku lalu berjalan melewati Dewi yang masih mempertahankan senyum datar yang justru terkesan menakutkan. Ia sama sekali tidak menahanku berlalu. Kia, aku butuh bantuanmu, ujar Dewi tiba-tiba saat aku sudah berada di ujung pintu keluar. Suaranya sangat pelan. Aku menoleh ke belakang. Dewi tampak masih bertahan di posisinya dengan senyum yang sudahlah. Hentikan senyum menyebalkan itu. Kalau kamu mau aku bantu, kataku kepadanya. Ternyata permintaanku salah. Dewi merengut. Wajahnya terlihat pucat dan air matanya keluar dari sudut mata. Bukan air mata, tapi itu adalah darah. Ya, air mata darah. Aku merasakan ketenangan ketika sudah menunaikan kewajibanku, mengirimkan doa dengan khusyuk untuk Dewi. Aku melipat mukena, lalu naik kembali ke atas kasur, membaca buku hingga menunggu azan subuh. Mata Dewi terngiang-ngiang di kepalaku. Mimpi yang sangat terasa nyata hingga aku bisa terperdaya olehnya, dan lenganku yang membiru karena cubitannya masih samar membekas pun pergelangan tanganku. Padahal aku pikir-pikir bisa bersahabat baik dengannya. Nasibku memang rada tidak bagus jika sudah berurusan dengan makhluk halus. Permintaannya menurutku tidak masuk akal. Aku yakin setelah hari ketiga ini ia mengunjungi mimpiku, pasti dia tidak akan mengulanginya lagi. Dan aku berharap dia tidak meminta bantuan konyol seperti itu lagi. Aku terkadang sedikit menyesal memiliki kelebihan seperti ini. Namun lucunya, terkadang aku tidak bisa membedakan mana hal yang sedang dibodohi oleh jin dan mana hal yang merupakan sebuah kenyataan atau petunjuk. Mataku menatap barisan kata di atas kertas dari buku yang sedang aku baca. Namun pikiranku tidak tertuju ke sana. Dewi membayangiku terus-menerus, mulai dari senyumannya, tawanya, hingga wajah pucatnya. Entah karena rasa bersalahkah, aku tidak bisa membantunya, atau malah rasa kesal karena terus-menerus dihantui. Ditambah lagi, wajah laki-laki bermata teduh itu masih sangat lekat di ingatanku. Pernahkah kamu merasa penyesalan dalam hidup ketika kamu tidak bisa melakukan apapun kecuali berharap waktu diputar kembali? Dewi dan aku kini duduk di sofa depan tadi. Namun tidak dengan suasana seperti semula tadi. Tentunya setelah aku tahu dia bukan manusia. Untungnya ia berbicara denganku tanpa air mata atau darahnya tadi setelah aku mengomelinya untuk segera menyeka dan menampakkan wajah termanisnya saat masih hidup jika ia ingin aku bantu. Semua orang mengalaminya, dan apapun di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin dilakukan kecuali memutar 1 detik ke belakang. Jawabku membuat Dewi terdiam dengan tatapan kosong sambil meremas kalut lututnya. Aku ingin hidup kembali, Gia. Bisa bantu aku? Aku menganga, kemudian memutar bola mataku. Sudahlah, Deb. Aku mau pulang. Ini antara aku yang sudah gila atau ada makhluk halus yang gila sepertimu. Aku berdiri dari sofa dan lagi-lagi Dewi menarik lenganku kencang dan dingin. Aku melepasnya dengan tidak sopan. Jangan sentuh, cukup. Oke, aku duduk lagi. Peraturan pertama, kamu cukup bercerita tanpa menyentuh atau menarikku tidak karuan. Atau aku pulang bahkan mengusirmu. Mengusir hantu sudah jadi kemampuanku. Peraturan kedua, kamu tolong bicara lebih rasional, walaupun kamu makhluk yang tidak rasional. Dan aku akan menentukan aku bisa membantumu atau tidak. Ketika aku sanggup, aku akan membantu. Kalau tidak, jangan ganggu aku lagi. Ngerti? Sekarang jelaskan, kenapa kamu minta dihidupkan kembali? 1. Aku bukan Tuhan.
Menghidupkan orang meninggal bukan kemampuan manusia. Itu sangat jauh di luar batas. Jika aku bisa, aku akan menghidupkan papaku kembali. Aku menegaskan setiap kalimat yang aku ucapkan dan tersendat di bagian akhirnya. Dewi mengangguk ragu. Aku mencintai seseorang, namanya Hanif. Ada sedikit jeda di sana. Dewi seperti menahan kesedihan mendalam. Aku meninggal 8 tahun yang lalu. Aku diperkosa dan dibunuh dengan sadis. Kamu bisa cek kronologisnya di koran sekitar 8 tahun lalu. Aku tidak sanggup menceritakan dan menunjukkannya padamu. Aku merasakan energi traumatis dan kematiannya yang tidak wajar mengalir dan ikut menyesakkan dadaku. Hanif adalah anak seorang kiai yang punya pesantren di daerah Kediri. Ia punya mata yang teduh dan kalimat yang selalu menenangkanku. Hanya satu yang buat aku sebel dengannya. Ia selalu menyuruhku untuk menutup aurat, berhijab. Aku tidak suka ia bicara seperti melihatku dengan aurat kemana-mana. Seolah-olah aku ini perempuan murahan saja. Padahal kemana-mana juga aku selalu pakai baju panjang seperti ini. Tapi ia selalu mengajariku hal-hal baik, bahkan mengaji. Ia selalu mengajakku ke masjid kecil berkubah perak di halaman pesantren ayahnya untuk mempertemukan aku dengan perempuan-perempuan berhijab yang mengajinya lebih pandai dariku. Hanif bilang suaraku bagus saat menyanyi, pasti lebih bagus jika dipakai mengaji. Tapi aku masih harus banyak belajar. Dan aku berpikir Hanif tidak mungkin suka denganku yang seperti ini dibandingkan dengan perempuan-perempuan berjilbab menjulur panjang dengan senyum merekahnya itu. Aku masih terdiam menunggu Dewi melanjutkan ceritanya. Sebenarnya aku sangat haus, tapi tidak mungkin aku minum sesuatu yang dibawakan oleh hantu. Sampai akhirnya hidupku harus berakhir dengan tragis. Dan bertahun-tahun ini aku tidak bisa beranjak dari pohon rambutan di depan masjid yang biasa didatangi Hanif. Tapi sayangnya tempatku biasanya memperhatikan Hanif keluar masuk setiap hari ke masjid itu ditebang manusia-manusia penakut yang merasa terganggu dengan kehadiranku. Sial, mereka menyebutku dengan kuntilanak. Ngomong-ngomong, hantu yang mendiami pohon itu memang kuntilanak? Tidak, mereka lebih jelek, bau dan menyeramkan. Baju putihnya kebesaran dan rambut panjang sasak andalannya itu. Aku tentu jauh lebih bagus dari mereka. Timbal Dewi merengut. Iya, terserah saja. Lanjut. Jawabku singkat. Dewi menyilangkan lengannya di dada. Tampak raut wajahnya sangat kesal. Aku bukan kuntilanak, tapi pohon rambutan itu memang adem. Dewi lalu bercerita bahwa sekarang ia punya jarak yang lumayan jauh dari Hanif. Ia tidak bisa mendekati Hanif. Bahkan jarak 5 meter saja sudah membuatnya mau muntah. Kendati demikian, ia suka dengan perubahan Hanif dari tahun ke tahun. Menurutnya, ia semakin terlihat dewasa. Dewi juga bercerita bahwa belakangan ini ia melihat Hanif datang ke masjid tidak sendirian. Terkadang ia menggendong anak laki-laki bertubuh mungil dengan jalan yang masih terseok-seok. Wajah anak itu manis, persis Hanif versi kecil. Tapi anak itu menyebalkan. Ia selalu menangis hebat kalau melihatku dari kejauhan. Padahal aku sudah melempar senyum seramah mungkin. Dan gara-gara itu Hanif memutar ke jalan lain yang tidak bisa aku hampiri. Jelas Dewi. Dewi mulai terisak. Suaranya lirih dan terdengar menyeramkan. Aku sadar, sekarang aku bukan manusia lagi, Gia. Entah sampai kapan aku terombang-ambing begini. Mungkin sampai ada yang bisa membantuku. Dan sepertinya aku sedikit berharap kamu bisa. Sejujurnya aku sedikit geli mendengar cerita Dewi. Aku ingin tertawa, tapi sedih juga. Ingin sedih tapi lucu juga. Jadi kamu mau aku bantu apa? Kataku kemudian setelah berhasil menahan rasa ingin tertawa. Tangisan Dewi yang semakin lirih berhasil membuatku sedikit prihatin. Tolong temui Hanif. Sampaikan kepadanya bahwa aku sayang sekali sama dia. Hanif adalah satu-satunya lelaki yang ada di hatiku. Setelah ayahku tentunya. Ia menghentikan percakapannya sebentar. Ia laki-laki yang bisa menyentuh hatiku. Dan aku ingin meminta Hanif. Karena tidak sempat pamit sebelum pergi. Aku ingin sekali dia tahu kalau selama 8 tahun ini aku masih menghampiri dia. Dan ucapkan juga terima kasihku untuk dia. Kuburku akan terasa lapang sekali karena setiap hari aku mendengar doa dari ibu, ayah dan juga dari dia. Dewi mengungkapkan pada malam tertentu Hanif mengumpulkan teman-teman beserta ayahnya untuk mengirimkan doa khusus untukku.
Doa-doa itulah yang selalu menyejukkannya. Dan, oh satu lagi, sampaikan juga bahwa aku tidak enak hati beberapa tahun lalu melihat dia mencium kening seorang perempuan bercadar dan gaun putih berkilap-kilap norak di depan kerumunan orang-orang yang berteriak kencang. Aku kesal, katanya kemudian dengan sedikit agak kesal. Aku mengempaskan punggungku ke sofa, lalu membuang nafas panjang. Dengan hati-hati aku berusaha menjelaskan kepada Dewi bahwa Hanif sudah menikah dan memiliki anak. Aku pun sulit menjelaskan kepada Hanif ketika tiba-tiba datang dan menyampaikan salam cinta dari kuntilanak. Gia, jaga mulutmu, aku sakit hati mendengarnya, jawab Dewi. Tangisannya semakin kencang. Ya baiklah, aku akan menyampaikan salam cinta dari bidadari pohon rambutan. Tolong berhenti menangis seperti kebiasaan kuntilanak, jawabku sedikit menggodanya. Kuntilanak itu ketawa, catat, timpal Dewi singkat. Aku tidak bisa menahan tawa mendengarnya. Tingkahnya yang polos membuatku semakin terpingkal-pingkal. Terbesit rasa haru dan mengandaikan jika ia memang masih hidup, tentu ia bisa jadi teman yang menghibur hari-hariku dengan kepolosannya. Namun aku melihat kembali wajah menyeramkan Dewi yang tiba-tiba muncul. Itu seperti wajah jenazah yang baru meninggal, pucat dan bibir membiru. Aku cukup tahu bahwa itu menandakan Dewi tidak suka dengan caraku menanggapinya. Aku menghentikan tawaku dan menatap penuh ancaman ke arahnya agar tidak menampakkan wajah menyeramkannya. Kali ini aku serius, ini giliranku yang bicara. Aku memintanya untuk mendengarkanku baik-baik. Dew, apa nggak ada orang lain yang bisa kamu mintai tolong di daerah-daerah sana? Jarak rumahku ke Kediri itu bisa sampai 10 jam naik kereta. Tapi mungkin bisa saja, asal kamu kasih tahu alamat lengkap masjid dan pesantren itu. Satu lagi, jangan sekali-kali kamu mencoba membodohi aku seperti hantu-hantu lain, kataku serius. Dewi mengangkat bahunya. Masjid dan pesantren itu bercat berwarna hijau. Di gapura terdapat lambang seperti pedang kecil. Pokoknya di daerah Kediri, dekat rumahku. Maaf, aku tidak bisa mengingat alamat lengkapnya. Aku menepuk jidatku pelan, lalu mengusap wajahku dengan perasaan gusar. Maaf Dewi, sepertinya aku tidak bisa membantumu. Aku bahkan tidak yakin ini nyata. Aku sepertinya harus segera pergi dari sini. Dewi menatapku dengan tatapan sedih dan kecewa. Ia lalu mengungkapkan bahwa aku adalah orang ketiga yang menolak permintaannya. Aku berharap banyak darimu, tolong aku tidak tahu harus kemana lagi. Aku ingin tenang dan tidak seperti ini. Aku sayang Hanif, katanya memelas. Aku tahu Dewi tengah berusaha membujukku. Aku juga tahu bahwa dia sangat ingin bicara banyak hal kepada Hanif. Ia lalu berandai apabila dirinya bisa hidup kembali. Tidak dalam waktu yang lama, bahkan 1 jam saja. Menurutnya cukup untuk kemudian mati lagi yang kedua kalinya. Dewi terisak-isak. Aku tidak tega menyaksikannya seperti itu, sampai pada akhirnya mataku pun ikut berlinang. Aku ingin sekali menyentuhnya, mengusap punggungnya, dan memberikan dukungan. Tapi sepertinya jika aku menyentuhnya, aku akan merasakan kesedihan dan cerita-cerita kelam Dewi yang tidak ingin aku rasakan atau ketahui. Lagi pula memberi dukungan untuk makhluk halus menurutku merupakan hal yang sangat konyol. Dewi, maaf sekali, aku bukannya tidak mau bantu, tapi ini sulit dilakukan. Masjid dan pesantren dengan ciri-ciri yang kamu sebutkan di Kediri mungkin ada ribuan, mungkin bisa puluhan tahun untuk menemukannya. Lagi pula Hanif udah berkeluarga. Aku menghentikan kalimatku. Kulihat raut wajahnya lamat-lamat. Wajahnya masih tetap sama, memelas. Hanif sudah bahagia. Kasihan anaknya, masih balita. Jika melihat makhluk halus bisa sakit. Jika anaknya sakit, Hanif akan sedih. Dunia Hanif dan Dewi sudah berbeda. Aku hanya ingin Dewi mengikhlaskan Hanif, sebab jika tidak, itu justru akan membuat jalan Dewi tertahan karena hatinya sendiri. Itu juga menyakiti dirinya sendiri, padahal ibu dan ayahnya rajin mengirimkan doa. Tidak ada sepatah kata pun yang terucap dari mulut Dewi. Ia menggerakkan tangannya, lalu mencengkram pergelangan tanganku. Aku berusaha melepaskannya, namun semakin kuat aku mencoba, semakin keras pula cengkramannya. Wajahnya kembali memucat. Apa ini ucapan terima kasih? Bagus sekali memang kaum jin seperti kalian ini. Dalam sepersekian detik kepalaku berputar. Aku merasa seperti melihat rentetan film lama yang disetel dengan kecepatan tinggi.
Melihat berbagai hal yang menenangkan hati, melihat sosok laki-laki menggunakan peci hitam dengan hidungnya yang mancung, berkulit putih, bola matanya berwarna coklat muda, matanya teduh sekali dan dihias oleh bulu mata panjangnya. Serta ia punya seperti bercak kecoklatan di kening sebelah kiri atas. "Jika kita berjodoh, kamu harus berhijab." Suaranya terdengar halus lembut dan berputar-putar dengan campuran suara-suara dari rekaman kenangan lainnya antara Dewi dan Hanif. Perasaanku campur aduk, aku merasakan bahagia, kesedihan, hingga rasa mual yang berkecamuk. Kemudian Dewi melepaskan tanganku. Seketika itu juga aku sudah sendirian di ruangan itu. Untungnya Dewi tidak menunjukkan sampai kebahagiaan dia meninggal. Ia hanya ingin memberiku informasi tentang bagaimana Hanif dan kisahnya. Yang aku tahu, dia punya darah Arab. Terlihat jelas dari fisiknya. Aku akan terus mengingat betul pesan dari Dewi. Siapa tahu suatu saat nanti aku bisa bertemu dengan Hanif. Aku akan menyampaikan ini semua entah secara langsung ataupun melalui media sosial. Siapapun yang membaca ini, aku serius. Sampaikan pesanku untuk Hanif. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.